Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Adhadi Kurniawan pada mata kuliah pengantar teknik elektro. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen elektronika, yaitu resistor. Resistor atau hambatan merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sebuah resistor biasanya terbuat dari bahan campuran karbon dan sifatnya resistif. Tapi ada beberapa juga resistor yang terbuat dari kawat nikrom, yang mana kawat nikrom ini adalah sebuah kawat yang mempunyai resistansi yang cukup tinggi dan tahan pada arus kuat. Contoh penggunaannya adalah pada elemen pemanas setrika. Jika elemen pemanas tersebut dibuka, maka ada seutas kawat spiral yang biasa disebut dengan kawat nikrom. Satuan daripada resistor ini adalah ohm, yang merupakan satuan SI buat resistansi listrik, sedangkan simbolnya adalah omega. Pada gambar yang tertera di slide ini, ada dua macam simbolnya, yaitu simbol American dan simbol Europe. Kemudian fungsinya. Fungsi daripada resistor yang perlu kita ketahui yaitu buat membatasi arus listrik yang mengalir. Kemudian juga dapat digunakan aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Contohnya aplikasi penggunaan resistor ini yaitu DC Measure Equipment dan Reference Regulator buat Voltage Regulator dan Decoding Network. Lalu fungsi yang ketiga sebagai standar di dalam verifikasi keakuratan dari suatu alat ukur resistif. Selanjutnya, fungsi juga digunakan untuk pengatur tegangan output pada power supply. Lalu juga dapat diaplikasikan pada power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power wire-wound resistor, serta digunakan juga sebagai pembagi tegangan. Karakteristik resistor itu ada beberapa. Yang paling utama dalam sebuah resistor yaitu resistansi terhadap daya listrik yang dapat boros. Lalu koefisien suhu, desa listrik, dan induktansinya. Yang ketiga adalah resistor bersifat resistif, dan terakhir adalah terbuat dari bahan karbon. Untuk jenis-jenis resistor itu di pasaran ada yang 1/8 watt, lalu 1/4, lalu setengah, 1 watt, 2 watt, maupun 5 watt. Resistor yang pada saat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu resistor tetap dan resistor tidak tetap. Nah, untuk yang tetap, dia mempunyai ciri yaitu nilai resistansinya yang tetap dan permanen selama resistor tersebut dalam kondisi yang baik. Nah, untuk resistor juga yang tetap punya ciri-ciri yang tidak bisa berubah-ubah jika resistor tersebut tidak rusak. Nah, untuk resistor yang tetap juga terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan bahan penyusun resistor tersebut. Yang pertama ada resistor kawat, yang mana resistor kawat ini adalah resistor pertama kali yang dibuat. Dulu, resistor ini dipakai dalam rangkaian yang masih memakai tabung hampa sebagai transistornya, dalam ukuran fisik yang cukup besar dan juga bentuknya yang bervariasi pada masanya. Resistor ini juga mempunyai nilai hambatan yang cukup besar pula. Resistor kawat juga bisa beroperasi pada arus kuat dan panas yang tinggi, jadi banyak ditemukan pada rangkaian elektronika bagian power. Kemudian rating daya yang ada pada resistor kawat yang satu ini yaitu dibagi dalam beberapa ukuran seperti 1 watt, 2 watt, 5 watt maupun 10 watt.
Lalu ada resistor batang karbon. Resistor jenis batang karbon ini terhitung jenis resistor dulu yang sama seperti resistor kawat. Resistor ini tersusun dari bahan karbon di dalamnya dan ada kode-kode warna buat menandai besar hambatan dari resistor tersebut. Resistor yang merupakan generasi awal ini dalam penggunaannya saat ini sudah dapat atau sudah sangat jarang dipakai. Jadi kurang familiar buat para praktisi elektronika pada saat ini. Kemudian selanjutnya adalah resistor keramik. Sesuai dengan namanya, resistor ini terbuat dari bahan keramik atau porselin dengan lapisan kaca di bagian terluar. Meskipun ukurannya cukup kecil, tetapi resistansinya bervariasi, mulai dari kisaran puluhan ohm sampai kilo ohm. Dalam kemajuan teknologi, terutama pada bahan yang dibutuhkan sebagai komponen elektronika, resistor keramik ini kebanyakan dipakai pada gadget yang cukup ukuran yang kecil. Coba saja buka perangkat ponsel yang kamu punya, pasti di dalamnya akan menemukan resistor jenis ini. Resistor ini mempunyai daya sebesar 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt. Lalu ada resistor film karbon. Resistor film karbon ini sebuah perkembangan dari resistor batang karbon yang sebelumnya sudah dijelaskan. Resistor ini terbuat dari bahan karbon di dalamnya dan di luarnya dilapisi dengan bahan pelindung berupa film. Pelindung ini berguna buat mencegah adanya pengaruh eksternal terhadap karakteristik dari sebuah resistor jenis ini. Di luar atasnya ada gelang-gelang warna yang berguna sebagai indikator besarnya hambatan yang terkandung di dalam resistor tersebut. Mempunyai rating daya sama dengan resistor keramik, tapi kalah dalam segi keefektifan ukuran komponen. Jadi, lebih banyak resistor keramik yang dipakai buat perangkat elektronik seperti smartphone daripada pakai resistor film karbon yang ukurannya relatif lebih besar. Lalu resistor film metal. Bentuk fisiknya terlihat kalau resistor jenis ini mirip seperti resistor jenis film karbon. Bedanya cuma pada warna dasarnya. Tapi sebenarnya kedua jenis resistor ini punya karakteristik yang berbeda. Buat resistor film metal mempunyai ketelitian tertinggi dibanding dengan resistor tetap jenis lain. Toleransinya cuma sekitar antara 1-5%. Resistor film metal mempunyai resistansi yang cukup besar dibanding dengan resistor film. Kalau pada resistor film karbon mempunyai identik dengan 4 kode warna buat membacanya, tapi resistor film metal ada 5 atau 6 kode warna. Dalam aplikasinya, resistor film metal biasanya dipakai pada perangkat elektronik yang memerlukan ketelitian tinggi, contohnya multimeter atau alat ukur lainnya. Nah, di dalam kode warna resistor, itu standar manufakturnya itu dikeluarkan oleh Electronic Industry Association, yang mana untuk memberikan nilai itu berdasarkan gelang warnanya. Untuk gelang warna yang pertama itu menunjukkan nilai, yang gelang kedua juga untuk menunjukkan nilai sesuai dengan warna. Lalu yang ketiga adalah terhadap multiplier atau pengalih atau pangkat dari nilai warna tersebut. Lalu yang keempat adalah nilai toleransi pada tahanan. Ketika ini dicontohkan pada gambar ini, itu kita lihat warna coklat itu di gelang 1 adalah nomor 1. Sedangkan di gelang kedua itu warna oranye di nomor 3. Dan lalu di warna biru itu di gelang 3, artinya pengalihnya 1 mega ohm dan toleransinya itu emas plus minus 5%. Sehingga kalau kita lihat resistor ini yaitu di angka
13 mega ohm plus minus 5%. Kemudian di dalam resistor ini ada juga resistor tidak tetap, yang mana resistor tidak tetap ini ada dua, yaitu manual dan otomatis. Untuk resistor tidak tetap berlawanan dengan resistor tetap. Artinya, resistor variabel ini bisa berubah nilainya sesuai pengaruh eksternal yang memang udah didesain demikian. Salah satu resistor tidak tetap yang manual ini adalah potensiometer. Resistor tidak tetap yang satu ini bisa kita atur besar resistansinya. Cara pengaturannya cukup dengan memutar bagian tuas tengah potensiometer. Resistor ini sering dipakai dalam rangkaian elektronik seperti rangkaian sensor cahaya, FM, AM tuner, dan lain sebagainya. Bagian dalam potensiometer terbuat dari bahan berhambat yang melingkar. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, ada juga potensio yang tersusun dari karbon, jadi ukurannya bisa diperkecil dan interval resistansinya yang cukup besar. Ada dua jenis potensio yang bisa kita temukan di toko elektronik, yaitu potensio jenis logaritmik ataupun potensio jenis linier. Kemudian selanjutnya adalah trim pot. Jika di gambar ini ditunjukkan pada gambar sebelah tengah ataupun paling kanan. Bentuk dan cara kerja resistor ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan resistor potensiometer. Tetapi supaya bisa merubah nilai hambatannya, tidak cukup untuk memutar pakai tangan kosong saja ataupun menggesernya saja. Kita memerlukan alat semacam obeng, bisa min ataupun plus untuk memutarnya. Jadi nilai tahanannya berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Resistor tripod ini sama seperti resistor potensio juga terdiri atas dua jenis, yaitu tripod logaritmik dan linier. Resistor tripod ini juga mempunyai ciri khusus yang bentuk ukurannya lebih kecil dari resistor potensiometer. Kemudian ada resistor tidak tetap yang otomatis. Untuk nilai tidak tetap yang otomatis ini, nilainya berubah secara otomatis. Dalam hal ini, kita contohkan aplikasinya adalah NTC, PTC, ataupun LDR. Untuk resistor tidak tetap dalam otomatis ini, dia berpengaruh terhadap suhu ataupun cahaya. Untuk NTC sendiri, pada resistor negatif temperatur koefisien atau NTC, resistansinya semakin kecil saat suhu lingkungannya naik. Sedangkan kalau PTC, positif temperatur koefisien, berlaku sebaliknya, yaitu semakin tinggi suhu lingkungannya, semakin besar juga nilai resistansinya. Ini terlihat pada gambar yang di sebelah kiri. Untuk simbolnya pada NTC adalah min T, kemudian pada PTC adalah plus T. Artinya ketika resistansinya kecil, suhu akan naik. Sedangkan yang PTC plus adalah semakin tinggi suhu, artinya juga semakin tinggi resistansinya. Kemudian ada juga LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Resistor ini yaitu resistor variabel yang nilai resistansinya bisa berubah dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Dengan sifatnya ini, maka wajar jika LDR bisa dipakai di lampu-lampu yang bisa mati dan hidup secara otomatis. Contohnya pada lampu-lampu jalan yang akan menyala pada malam hari, resistansi LDR menurun saat terpancar cahaya dengan intensitas tinggi. Namun sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya yang mengenai permukaannya, maka resistansi LDR akan semakin besar. Itulah penjelasan daripada resistor tidak tetap maupun resistor tetap yang otomatis. Lalu pembahasan berikutnya adalah kita membahas mengenai
multimeter. Untuk multimeter sendiri adalah alat ukur listrik yang dapat mengukur tahanan resistansi, tegangan, ataupun kuat arus. Multimeter juga sering disebut avometer. Selain itu, multimeter juga bisa digunakan untuk mengetahui keadaan sebuah komponen apakah telah rusak ataupun tidak. Lalu mengetahui sambungan putus atau tidak, membaca kaki transistor, serta mengetahui kutub terminal komponen yang positif atau negatif dengan tepat seperti pada elko dan komponen lainnya. Sedangkan cara menggunakannya, kita siapkan multimeter terlebih dahulu untuk mengukur kondisi apakah baik dan dapat digunakan atau tidak resistor yang akan kita gunakan nantinya. Tahapan pertama adalah kita putar saklar pada posisi R kali 1 atau R kali 10 atau R kali 1 kilo. Lalu kita tancapkan probe merah pada terminal plus dan probe hitam pada terminal negatif. Artinya juga pada beberapa multimeter ada juga yang telah terhubung probe ataupun terminalnya. Lalu setelah itu baru kita hubungkan ujung masing-masing probe ke ujung masing-masing resistor. Nah, di sini kita baru bisa menyetel jarum untuk kalibrasi sehingga jarum tersebut menunjukkan angka 0 ohm. Lalu kita lepaskan probe merah dan probe hitamnya. Setelah itu kita hubungkan kembali pada masing-masing ujung resistor. Lihat jarum yang tertera pada jarum tersebut apakah bergerak atau tidak. Jika jarum tersebut bergerak, artinya resistor tersebut dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Jika tidak, berarti ada sesuatu hal yang mempengaruhinya. Apakah itu terhubung ataupun memang rusak. Kalau kita contohkan, jika perhitungan resistor yang kita ukur itu menunjukkan angka 100 ataupun pada display yang ada pada multi, dan saklar penyetelan kita tadi kita putar pada 1 kali. Artinya menunjukkan besaran resistor itu adalah 1 dikali 100, maka ukurannya adalah 100 ohm. Sedangkan jika kasus yang sama, angka menunjukkan angka 100, lalu penyetelan saklar kita arahkan pada 10 kali. Artinya 10 kali 100 maka ukurannya adalah 1000 ohm. Hal yang serupa pada angka 100 pada penunjukan di layar dan saklar penyetelan ditunjukkan pada K, artinya ukuran resistor tersebut adalah sebesar 100 kilo ohm. Begitulah untuk cara penggunaan multimeter di dalam pengecekan baik ataupun tidak dan besaran daripada resistor. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pembahasannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.